Kadang kalau anak saya kan sering tanya gitu, kadang ayah sudah makan apa itu, kita itu terasanya gimana ya. Tapi kalau masalah kangen atau rindu anak, memang rindu lah. Tapi karena apa ya, di sini juga kan kita berjuang untuk dia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Popoy Love. Kali ini saya ingin berbagi cerita kegiatan sehari-hari di kebun kelapa sawit ya. Bekerja di kebun kelapa sawit itu kita itu kerjanya tiap hari ya. Ya ada sih kalau yang kerja borongan itu memang dia kerjanya setiap hari ya, jarang libur. Paling-paling kalau yang rajin itu, kalau dia sakit atau ada kendala itu baru dia libur gitu. Terus kalau kayak kita ya, yang ngangkat buah, kita jarang libur, tiap hari, jarang. Apalagi kalau semua kendaraan itu nggak ada masalah, semuanya lancar-lancar dalam 1 bulan full, itu bisa dibilang itu kita kerjanya itu full 30 hari ataupun 29 hari itu full. Terus kita biasanya paling-paling kalau yang capek banget lah, kita itu paling-paling istirahatnya itu di tanggal 1 ya, ataupun selesai gaji kita istirahat 1 hari ya, karena kita ambil gaji itu di luar. Kita kayak dulu kita digaji itu langsung dibayar di pejabat ataupun di kantor ya, tapi sekarang kita ditransfer. Kalau setiap hari kita kerja itu ya, kalau saya ya bangun pagi, paling kalau enggak rokal atau kalau ada hal-hal penting itu hari Senin itu memang kita ada kumpul rokal ya namanya di sini. Kadang-kadang kita doa bersama ataupun mendapat informasi ada yang penting lah gitu ya. Kalau selesai sarapan sih semuanya langsung jalan. Nah, ada yang jalannya itu jam 6, jarang sih ada yang jam 6, paling-paling setengah 7 ya, setengah 7 sampai 8 ya. Kalau kita para supir sih tergantung pada buah ya. Kalaupun buahnya sudah habis kita angkat, kita nunggu lagi tuh, kita kadang-kadang masuknya telat juga, kadang jam 10 gitu ya. Kadang-kadang teman-teman itu kalau lihat di video ya, dia lihat di video itu kadang-kadang dia itu merasa itu kerja sawit itu menyenangkan, terus katanya apa ya, ringan, apa asik. Sebenarnya gak gitu ya, tergantung daripada diri kita sendiri ya. Banyak ya teman-teman itu yang hanya mendengar cerita ya, mereka itu ingin masuk. Setelah sampai sini kebanyakan mereka itu bukannya apa ya, paling kerjanya itu yang boleh tahan itu kadang 3 bulan 2 bulan itu udah mereka langsung ini banyakkan libur gitu. Akhirnya pun bos pun marah lah, apa, makin dimarahin kadang-kadang mereka makin menjadi liburnya. Kayak teman kemarin sampai dikirim pulang ya. Kenapa ya, kita udah jauh-jauh merantau ke Malaysia, udah ninggalin ke istri, anak ataupun keluarga gitu, terus sampai sini kita itu hanya main-main gitu. Kalau bagi saya pribadi itu sangat rugi ya, rugi waktu ya. Nggak ada gaji katanya, padahal mereka sendiri itu yang jarang kerja gitu kan. Jadi kadang-kadang karena merasa gajinya kurang, mereka itu akhirnya pilih untuk job mati ya, bukan untuk nyambung, tidak disambung gitu. Setelah itu 1 atau 2 bulan di rumah mereka pun gelisah sendiri, pengen masuk gitu. Banyak sih teman-teman yang kayak gitu.
Terus kalau kita di Malaysia ya, terutama kita jadi sopir itu risikonya kita banyak ya. Kadang-kadang kalau kita angkat buah di musim hujan, itu kebanyakan kendaraan kita selip gitu. Kalau enggak lolos di tanjakan, kadang-kadang itu baknya ini lari ke samping ya, terbalik gitu. Karena kan jalannya ini dia itu tanah pegunungan, tanah kuning itu ya, yang licin itu, kalau basah sedikit licin gitu. Batunya kalau ada batu sih masih aman, kalau ada kerikilnya. Kalau di tempat asiknya juga ya, kita di rantauan ini kita kan capek gitu kan, istirahat bersama-sama, kita makan kumpul gitu sama teman-teman ya, kita kumpul bersama, kita makan bersama, itu terasa ya, walaupun kita berasal dari jauh, tapi itu terasa itu seperti saudara sendiri ya, keluarga sendiri gitu, rasanya seperti itu gitu. Terus kalau cepat ya kita pulang itu, kadang-kadang kita pergi mancing juga ya, karena untuk apa ya, mengatasi juga untuk biaya makan yang lebih ya, karena sekarang ini biaya makan kan lebih mahal ya sekarang ya. Jadi kadang-kadang kita itu pulang kerja, kalau cepat pulang itu kadang kita pergi mancing belut, mancing ikan gitu, untuk mengurangi biaya makan kita di sini. Ya mancing pun kita bukan sekedar itu aja, kita kadang-kadang hobi juga ya, hobi mancing gitu. Tapi kadang-kadang kita kalau ada kerjaan, kalau full lah, kayak saya kalau biasanya kalau musim buah itu kan biasa pulangnya itu sampai jam 8 atau 9 malam ya, simpan buah. Nah itu memang kita tinggalin lah hobi kita kayak mancing apa itu kan, karena tujuan kita di sini bukan untuk ngejar hobi kita ya, tapi niat kita kan mau mencari rezeki ataupun modal lah, amin. Ini karena banyak yang sudah tahu ya teman-teman, itu kalau di wilayah Pahang itu kebanyakannya itu apa lokasinya itu ataupun tempat kita kerja sawit itu perbukitan ya, perbukitan itulah ya paling banyak ya, tapi tidak semua sih tempatnya bukit seperti ini pun. Ini termasuk kawasan rata juga ya tempat saya ini yang sekarang. Kalau yang satunya itu karena saya ada 2 blok ya tempat saya ngangkat, saya loading buah itu, jadi yang satunya itu wilayah kawasan bukit, full bukit itu. Kalau ini bisa dibilang ini biasa aja lah, ada sih bukit-bukitnya cuman enggak terlalu tinggi. Tapi kalau yang satunya itu memang kita di puncak ya. Kadang-kadang kalau tempat paling kita was-was lah kalau masuk itu paling susah ya kalau di musim hujan ya. Di musim hujan kita angkat buah itu pertama itu tantangannya itu licin ya, licin. Kadang-kadang buahnya apalagi di sini karena bukit ya, itu yang bahaya. Kalau kita kurang hati-hati ya memang bahaya juga sih. Kadang-kadang kita itu selip di situ sudah. Kalaupun hari Minggu kita kerja, tunggu besok lah kalau ada JCB yang tarik ya, baru kita bisa keluar. Apalagi kadang-kadang kalau kita kan kalau malamnya itu video callan sama anak ya. Kalau saya pribadi ya, secapek apapun kalau udah teleponan atau video callan sama anak itu rasanya itu semangat gitu, rasa capeknya juga hilang. Jadi kita seperti terasanya itu baru-baru inilah tenaganya itu ekstra lagi, walaupun cepat capek. Apalagi kadang kalau anak saya kan sering tanya gitu, kadang ayah sudah makan apa, itu kita itu terasanya gimana ya. Tapi kalau masalah kangen atau rindu anak, memang rindu lah. Tapi karena apa ya, di sini juga kan kita berjuang untuk dia. Tapi itulah buat
teman-teman atau saudara seperantauan ya, tetap semangat ya dalam mencari rezeki. Semoga kita semua di rantauan ini diberikan kesehatan, rezeki, dan kesuksesan lah. Terutamanya ini rezeki kita yang paling besar di rantauan ya, bagi saya adalah kesehatan ya. Kalau kita udah sehat, insya Allah kita kerja pun lancar dan semangat ya. Buat teman-teman jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya ya, biar teman-teman tidak ketinggalan informasi kalau saya upload video ya. Like, komen, bagi pendapat atau komentar teman-teman. Oke, buat teman-teman yang udah nonton video ini, saya doakan semoga waktu dan kuotanya diganti dengan rizki yang berlimpah, kesehatan dan kesuksesannya bagi teman-teman dan keluarga kita semua ya. Amin. Oke, sekian dulu dari saya. Lain kali saya akan ceritakan lagi tentang pengalaman ataupun cerita kehidupan anak rantau. Oke, buat teman-teman saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lanjut kerja dulu ya.